Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kok berkurang banyak ini? Luar biasa ini. Kita yang punya rencana, mereka yang berangkat. Baiklah. Awas, kita juga mau berangkat. Kita juga mau berangkat ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami di wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah dawuh warattilil Qur'ana, lanjutkan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara nopo tartil nih Bu? Tartil itu kan apa tartil? Sesuai Jadi gampangane sing diarani bacaan Al-Quran secara tartil, yang diperintah oleh Allah untuk membaca Al-Quran secara tartil, maksudnya tartil itu sesuai dengan ilmu tajwid. Nah sekarang kita melanjutkan bacaan idhar. Bacaan idhar itu apa Bu? Jelas. Idhar jelas. Lawan dari gunnah. Jadi lawan dari gunnah, lawan dari ikhfa, lawan dari apalah yang dengung-dengung niku. Lawannya adalah idhar jelas. Idhar itu ya dohir, ketok, jelas. Kita mencari kalimat yang jelas. Idhar ya, non mati atau tanwin ketemu berapa huruf Bu idhar? 7? 6. Jadi tambah-tambah. Hamzah atau alif, ha, kha, ain, ghain. Tak baca dia dulu nggih. Oh, Fatihah biasa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
Ini kalau yang biasa. Yang afdol bismillah hamdalah disam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah saudara-saudara. Tak ulangi dulu ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Itu memang sangat dianjurkan lek gak kuat berhenti di alaihim kedua. Jangan berhenti di alaihim pertama, karena kalau memulai dari ghairih itu tidak boleh. Kata-kata memulai itu harus dhammah ghairu. Tapi kan lafalnya ghairi. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kalau enggak kuat berhenti di alaihim kedua. Maka mengulanginya lagi dari ghairi, bukan memulai. Napa Pak? Bahasanya mengulangi. Loh, mengulangi boleh. Tapi kalau memulainya lagi setelah alaihim pertama titik misalnya, terus dimulai dari ghairi tidak boleh. Apa bedanya memulai dengan mengulangi? Kalau memulai itu biasanya menjadi mubtada. Makanya harus dhamma. Padahal ghair ini ku dhamma apa kasrah? Loh, kasrah. Maka yang pantas di situ bukan memulai tapi mengulangi. Lah kenapa kok mengulangi? Boleh. Iya mau mengulangi. Karena tadi berhentinya di alaihim kedua. Tapi seandainya penjenengan kuat, maka tidak ada pengulangan-pengulangan, berhenti langsung di waladhdallin. Lah kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Lek kuat ngono enggak apa-apa. Tapi lek gak kuat berhentilah di alaihim kedua. Kalau terpaksa tidak kuat ambaani. Jangan-jangan berhenti di alaihim pertama. Paham ya? Alasannya. Sebab kalau berhenti di alaihim pertama, tentu memulainya dari wairih jenengan. Tak boleh dari memulai, tak boleh. Harus dhammah memulai. Maka kalau diulangi dari wairi boleh-boleh saja karena sifatnya mengulangi bukan memulai. Bukan memulai tapi mengulangi. Baik. Nyoba satu kali nafas sirotol. Coba. Tong, dua, telok. Sirot. Panjang dulu baru tasdid. Panjang dulu baru tasdid. Waladdallin. Panjang dulu baru tasdid. Ada soalnya tasdid dulu baru panjang. Waladdallin. Itu enggak ngaji di Ar-Raudhah. Enggak ngaji di Ar-Raudhah nih. Makanya mocone sembarangan. Di Quran, Bu, Maliki itu ada di surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Kalau di An-Nas tidak boleh dipanjangin. Malikin Nas. Kemarin ada imam lanang ngomong Malikin Nas. Iki gak ngaji. Gak ngaji di Ar-Raudhah. Mesti ae wong lanang. Ya. Kalau di Fatihah boleh panjang, boleh pendek. Boleh Maliki yaumiddin boleh. Maliki yaumiddin boleh. Itu bedanya. Kalau Malikin Nas tak boleh. Yang boleh Malikin Nas. Itu. Bisa tahu kalau ngaji. Soalnya niki sampai tuwek loh. Bener awal sampai tuwek bener. Keliru biyen keliru. Sampai tuwek keliru. Saya bolak-balik negur imam. Ada imam sudah sepuh. Bolak-balik dibaca pendek. Tak tegur, Pak, panjang. Coba Pak panjang, bener. Tak dites bener. Pas ngimami pendek. Apa? Panjang lagi. Nah, kalau mikir, ini kan bolak-balik negur pun kalau bolak-balik membenarkan. Saya keliru tok lek wis imam. Itu teringat pepatah niku. Mengukir di saat masih muda beda di saat mengukir di saat tua. Gitu. Dites bener, begitu ngimami salah lagi. Aduh payah ini. Jadi bagai mengukir di atas air. Tapi kalau si Pak Ud, ngerti Pak Ud? Bojone Bu Ud, itu dia akan bagai mengukir di atas batu. Tapi itu tak semuanya benar. Tak semuanya benar, Bu. Buktinya saya punya jamaah
di Singosari yang saya ceritakan kemarin itu, punya ibu. Jamaah saya ini guru SMP SMPN 1 Singosari itu ngaji ke saya di Majelis Taklim Singosari. Punya ibu. Ibunya sudah sepuh, yang jadi ibu. Anake wis yo ngono, ya ibu wis sepuh. Terus hasrat untuk ngapalno Quran niku besar. Mondoklah di pesantren Singosari itu. Pesantren tertua itu apa, Bu? Gelubuk apa? Bungkuk. Kok gelubuk? Pesantren apa tadi? Bungkuk. Pasrahno ke Bunyai di sana. Setengah kaget Bu Nyai ini. Sepuh nenek-nenek kepingin mondok, hanya ingin menghafal Al-Quran. Logikanya seperti pepatah tadi. Ya, katanya bagai mengukir di atas air lewes towe ndang hilang. Subhanallah, qaddarallah Bu, beliau hafal sampai di wisuda. 30 juz hafal Bu. Nenek-nenek lo menghafal. Pulang wis wisuda. Pulang. Meninggal dunia Bu. Karepe wis mari ngono. Karepe wis mari, hajate wis kabul. Jadi begitu wisuda, hafal 30 juz, pulang pamit ke anak-anaknya. Sedo. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak semua benar itu pepatah itu ya. Tidak semua benar, tidak selalu benar. Contoh lagi, in karno ing porino, apa? Bukan yang sehat itu loh, di dalam morkoros. Nah itu tidak semua benar. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang maling lo sehat Bu, tapi otaknya lo mencelek. Tidak semua. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Lawang maling lah, koker kuat, ngangkat televisi colongan itu kuat, tapi jiwanya tidak sehat. Berarti kan tidak semua benar pepatah itu. Tidak semua benar. Terbantahkan ngono lho. Terbantahkan. Seperti otak tadi itu. Allah wis tuwek ngapalno, hilang. Jari sapa? Wong ngapalkan Quran sampai wisuda. Hafal Quran 30 juz. Kita ngapalno sak surat ae, wangile ra iram. Kalau ndak murojaah terus. Ya Bu ya? Tapi ada yang hafal 30 juz, qaddarallah, luar biasa. Kalau niat ingsun, jadi kalah dengan niat Bu. Lek niat temenan itu dikabul oleh Allah. Buktinya nyata buktinya. Ya, kemarin itu ada penyanyi artis ndak pakai hijab, tapi kemana-mana dia ngomong aku hafal Quran. Sebagian, kon hafal Quran temenan? Iya 30 juz. Dites sama ulama, oleh ustad, gak karu-karuan, campur. Seperempat di Al-Baqarah, tiba-tiba separuhnya di Al-Imran. Jadi kocar kacir gitu. Walah, ndak pakai hijab. Batinku untung gak hafal. Gak hafal betul, orang akan nyopot hijabnya. Alah, kayak hijaban aja bisa hafal. Misalnya seperti itu. Untung itu ndak hafal. Ngakunya kemana-mana hafal. Masya Allah.
Soalnya Quran ini suci, kalamnya Allah yang maha suci. Jangan menyentuh kecuali orang yang bersuci. Lah kok ngomongnya hafal, padahal dia melanggar Al-Quran sendiri. Tutup hijab tidak hijaban. Itu kan melanggar apa yang dia hafal kan, gitu nantinya kalau dia memang benar-benar hafal. Ternyata dites tidak hafal. Oh alah, ini ingin menghancurkan nama baik para penghafal Quran. Orang kan kadang-kadang gampang percaya. Wah itu hafal Quran itu, padahal sak surat bu. Sudah dibilang hafal. Atau juz 30 hafal ibu. Hafal Quran 30 juz. Ternyata juz ke-30. Ajar sentelor dan. Jadi jangan gampang-gampang percaya. Masa hafal 30 juz? Iya, hafal 30 juz. Dulu ada bule cewek di dhuwur wis setengah separuh daya maca Quran surat Maryam. Orang Katolik itu kalau mempelajari Quran senang baca surat Maryam, Bunda Maria menurut mereka. Hafal bu. Nah, orang mengira hafal 30 juz. Padahal hafalnya mek ya sok mono iku. Ya Allah. Jadi Quran ini jimat sing luar biasa Quran. Jok sampai kita di rumahnya enggak ono Quran. Jok sampai bu. Jok sampai enggak punya Al-Quran di rumahnya. Jok sampai. Quran ini jimat. Ya. Sarate Quran menjadi jimat niku lak diwaca. Paham nggih? Nah, kalau sekedar hanya hiasan rak buku, hati-hati di akhirat nuntut Qur'annya. Aku mek dipajang tok gak diwaca. Kula kitab mawon kula keweden. Banyak kitab di rumah itu. Itu saya berusaha tiap malam saya buka ibu. Hak waca. Nyicil. Pasti ada ilmu kan? Ambil kitab. Besok di akhirat biar tidak nuntut. Kitab itu nuntut. Jadi saya bukai. Kadang lali balekno ketelisut nang ndi pisan. Walaupun sebentar saya ngambil kitab itu saya baca. Khawatir ya kalau cuma digawe pajangan. Wah itu besok di akhirat gimana? Apa? Oh. Dikilir. Di gudang, Quran kok ditaruh di gudang? Jangan, pindah. Pindah, jangan taruh di gudang. Quran. Ya, Al-Quran jangan taruh di gudang. Ya. Al-Quran. Baik. Kita kembali ke Idhar. Tak baca dulu, nggih. Ini sebentar, iling mana? Bahayanya ngimami kak bate apal. Alladhi yuwaswis kemarin itu ada Imam ngono. Alladhi yuwaswis
Was cungkrak nu ambek makmum. Cungkrak nu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik. Ayat 25 nggih. Ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Adakah idhar? Non mati ketan atau tanwin ketemu huruf-huruf yang 6 maka dibaca idhar. Adakah di situ? Ada. Lanjut. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ada? Enggak ada. Ya, idhar. Bacaan idhar, bacaan jelas. Tapi di sini enggak ada. Enggak ada, guys. Bacaan Al-Qur'an, bacaan idhar. Nah, masuk lagi. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum هذا الذي كنتم به تدعون. Ada enggak? Angel berarti lah idhar nih. Pelajaran idhar. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mata hadzal wa'du, kapankah ancaman ini datang? In kuntum, jika kalian adalah shadiqin, orang-orang yang benar. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innamal ilmu, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya indallah, di sisi Allah. Wa innama ana, dan sesungguhnya aku hanya nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Jadi Nabi Muhammad itu hal-hal yang gaib pun tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Nabi Muhammad sekarang anak dukun sok tahu. Nggih kan? Dukun sok tahu. Oh, Nabi yang mulia saja tidak dikasih tahu. Dukun. Lah Pak, benar kok yang dia katakannya. Itu dibisiki jin, dibisiki setan nguping.
apa yang akan terjadi nguping. Turun bisikan ke dukun iku mang. Kadang bener, kadang salah. Lek pas bener berarti bisikane masuk. Bisikan iblis. Padahal lek 10 kali umpama nggih. Padahal sing bener mek sepisan, sing songo keliru. Padha karo judi ini lho, Bu. Judi itu kalau 10 kali menang sepisan, kalahe ping 9. Judi ngek menjanjikan kemenangan. Menjanjikan, hanya menjanjikan kemenangan. Padahal itu bisikan syaitan. Maka jangan terjebak dengan judi. Kalau judi online lain lagi, Bu, itu dikemas sudah. Dikemas itu. Judi online itu sudah tidak bakalan menang terus. Memang sudah didesain. Didesain, disetting sudah. Makanya orang-orang terjebak dengan judi online itu karena diiming-iming pertamanya menang, kok menang lagi? Menangnya 2 kali. Yang 8 kali kalah. Naudzubillah summa naudzubillah. Gara-gara judi. Di desa saya itu ada dulu tunggal buyut sama saya. Sugih wong. Ya Allah, sugihnya luar biasa. Sawahnya Masya Allah ratusan hektar. Ketika meninggal dunia, anak putune ya yang melanjutkan. Tapi ahli judi ente, sawai ente, omai ente, sakniki bambong. Sugihnya Masya Allah. Ada 2 yang tidak katut seperti itu, anak putu nih. Dia menyadari dari awal. Jadi dia mikir mumpung harta peninggalan abah ini banyak, dia sekolah, Bu. Dia membiayai sekolah, dibiayai biaya kuliah. 2 ini selamat. Yang lain anaknya bambong. Yang 2 ini selamat. Satunya guru PNS, satunya sakniki dekan kedokteran di UNED Jember. Yang perempuan ini justru. Ini laki, ini perempuan. Yang perempuan ini selamat ini. Perempuan ini selamat karena mendahulukan ilmu. Dia pikir ilmu lah yang akan mendatangkan harta. Tapi kalau harta entek, sesuai ya entek. Benar. Kemarin saya ketemu pas pulang yang dulu. Ketemu wong ngikir. Di mana saya? Bambong. Dia kerjanya apa orang? Saya tanya orang-orang itu kerjanya apa sekarang ya? Bisnis apa gitu kan? Bisnis opo jalan dukuni. Dukun ya, bodoh-bodohnya orang yang percaya. Dibodoh-bodohin. Masya Allah. Jadi benar ya. Jadi setan itu Masya Allah. Judi itu Masya Allah. Naudzubillah ya. Semoga anak turun kita diselamatkan oleh Allah ya. Menjanjikan kemenangan tapi kalah terus. Menjanjikan kekayaan tapi nyatanya Bambong saat ini, Bu. Omai tidak punya. Omai tidak punya. Jadi bambong. Masya Allah. Lah dulu pada waktu si ake-ake 2 iku untungnya naik haji. Haji.
biyen. Omahe didol, sampe dientek kabeh. Ya gitu loh. Jadi, tapi ada yang sadar, sukses sekarang. Alhamdulillah. Qul katakan olehmu wahai Muhammad, innamal ilmu indallah. Kalau urusan yang gaib-gaib, urusan apa ya? Misalnya hari kiamat atau akan terjadi ini dan itu urusan Allah. Bilang pada mereka indallah. Ilmu seperti itu indallah. Pengetahuan tentang itu semuanya di sisi Allah. Wa innama ana, dan sesungguhnya saya ini hanyalah nadhirum mubin, memberi peringatan yang nyata. Saya cuma menyampaikan. Rasulullah itu cuma menyampaikan, Bu. Rasulullah itu cuma sebagai muballigh. Apa muballigh? Orang yang cuma menyampaikan, itu namanya muballigh. Muballigh, orang yang cuma menyampaikan. Makanya Nabi pernah bilang, ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Nadhirum mubin. Nadhir, memberi peringatan. Mubin, yang nyata. Ana nadhirum mubin. Falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihatnya, adab kiamat, zulfatan, telah dekat, si'at wujuhul ladina kafaru, menjadi muram wajah-wajah orang kafir itu nanti. Wakilah hada, wakilah dan dikatakan hada, ini adalah alladzi kuntum, yang kalian dahulu bihi dengannya tadda'u. Jadi nanti apa namanya? Begitu kiamat terjadi tenan, orang-orang kafir itu akan terjadi seperti itu ya, digambarkan. Wajah-wajah mereka muram. Loh kok temenan? Padahal karo ulama gurune bicara tentang alam barzah, alam gaib ya, alam kubur. Sama dengan itu. Tidak percaya. Begitu di alam barzah, dia baru percaya. Oh ini getun. Jadi jangan sampai kita menjadi orang getun. Digambarkan oleh Nabi di alam barzah itu, di alam kubur ya. Itu banyak sekali orang-orang yang tadinya apa Bu? Ngeremehin. Tapi begitu dia masuk sendiri ke alam barzah, disingkap oleh Allah semua tabir-tabir itu, sehingga kelihatan semua pahala-pahala ini, pahala sholat, pahala ngaji, pahala sedekah, pahala macam-macam. Ternyata yang paling ranking yang diperlihatkan pertama kali oleh Allah itu adalah pahala sedekah. Pahala sedekah yang pertama kali disingkap. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Mau sedekah pula. Wis gak ono, gak iso. Jadi pahala pertama yang ditampakkan pahala apa? Sedekah. Pahala sedekah. Pahala menolong orang. Pahala membantu yang lemah. Pahala membantu fakir miskin, membantu anak-anak children yatim. Ya, membantu orang-orang yang lemah. Itu nanti yang ditampakkan
oleh Allah dan Rasul, oleh Allah kepada hambanya di alam barzah. Sehingga banyak sekali kata Nabi, orang itu getun. Apa ya? Ono getun ngarep, sing ono getun mburi. Apa bahasa Indonesianya getun? Getun aku menyesal. Betul, menyesal. Penyesalan. Jadi kalau di alam barzah, orang yang sudah rajin sembahyang, Bu, yang rajin puasa sunnah, yang rajin puasa zakat, infak, sedekah, orang rajin sekali, itu masih getun. Lau pokok gak tak tambah biyen. Lau pokok mek sakmono. Lau pokok lah getun. Ketika sudah melihat balasan. Ketika sudah ditampakkan balasannya oleh Allah di alam barzah itu, dia merasa getun sekali. Ya Allah, kenapa kok enggak saya kabehno biyen gitu. Jadi getun, tempatnya getun. Ya, tempatnya getun di alam barzah. Tapi saya mikir itu yang sudah banyak sedekah saya getun. Ndah niyo. Ndah niyo sing medhit. Ndah niyo sing lebih tebel eman daripada imannya. Nangis saestu di alam barzah. Ya Allah, mugi-mugi Allah paring rezeki yang barokah, yang banyak, halalan, thayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, bisa berbagi. Saya kemarin itu ada konsultasi, mak-mak konsultasi. Ngirim videonya Ustadz, tak tahu Ustadz mana itu, Banten apa Jawa Barat. Menerangkan dalam pengajiannya itu salah satu di antara ciri tanda kiamat itu, ciri tanda kiamat sudah dekat, banyaknya orang yang tidak mau minjemin orang yang mau berhutang. Ini gimana Ustadz katanya? Yang utang ke saya itu belum nyaur-nyaur. Ada keterangan seperti ini. Saya bilang, tak komentari. Ya Allah. Bu, kata-kata itu tidak mau menolong, ya, tidak mau minjemin. Tapi lihat-lihat dulu, saya bilang. Kalau wis ada cacat, pinjem gak genah, ditagih kok celekit hati, ya, lapor no polisi. Waduh. Hah? Betul. Aduh. Saya punya buku catatan, Bu. Mulai catatan itu tak ora bulan, pinjem tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nominalnya sekian. Catatan ada sejak Iza lahir sampai sekarang gak nyaur. Anak saya sudah semester 8. Berapa tahun sudah? Ya Allah, dari lahir tahun 2023 itu, Bu.
Akhirnya saya catat kan tahunnya 2023 lahirnya anak saya itu. 2003. Dari 2003 sampai 2025. Iya sama persis. Wah. Lah itu ada catatannya, Bu. Karena saya catat itu mengikuti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan transaksi hutang piutang, sewa menyewa, apapun yang berkenaan dengan finansial dalam jarak waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, kata Allah, tulis. Nah, saya tulis. Kan niru perintah Allah kan, tak tulis. Sampai salin buku pirang ping piro wae. Buku ini kan sampai welek tak salin, beli buku lain. Sampai tak tulis sih jenenge. Iblis pinjam. Nake wis kesal. Ya Allah. Ono maneh fulan, ono maneh fulan, ono maneh fulan. Sing nagih memblenger. Ya Allah. Kemarin status saya di WA itu tak tulis. Ada yang baca ya? Intinya gue minjemin bukan karena kebanyakan uang, tapi gue minjemin karena gue punya rasa, ada rasa kasihan. Lu pade ya, mbok punya rasa tanggung jawab, nyauro di status saya tuh. Lupa sudah. Akhirnya Bu, tak sopuai sing lihat lah kok dulur budi sing ndak. Tujuannya ke orang fulan, sing moco malah dulur, aduh. Gak enak gue jadinya. Jadi panjang urusan. Tapi enggak apa-apa, ada hikmahnya. Biar jangan nyaur juga. Ya kan? Ya, kode. Ya, bisa megat. Makanya nggih, jangan pinjem ke saudara atau minjemin saudara. Kenapa? Pasti akan memutuskan tali silaturahim. Jadi pemutus tali silaturahim yang paling tajam itu adalah hutang, Bu. Ketemu di pasar, moro hilang. Nggak tahu masuk ke lubang jering balen. Masya Allah. Ya Allah, itulah. Kadang kita mau silaturahim ya ke rumahnya. Nah itu disangka nonage. Padahal ancen. Intinya apa ya? Intinya orang pinjem terus kakian ngeles ndak mau bayar, itu brengsek, Bu. Intinya adalah brengsek, kurang ajar, ndak punya hati. Dulu pinjem, waduh, eling kula sing tahun 2003 itu. Menyembah sikil kula. Nyuwun tolong saestu. Aduh, saya parane nang omahe. Bagi saya besar, Bu, tahun samono itu. Tahun dulu 2003. Status saya guru ngaji loh, Bu. Saya belum ngajar di UIN, belum. Lah, enggak. Semono itu uang saya dipinjemin uang segitu, bagi saya itu besar. Ya.
Tapi ketika ditagih kok enggak ada respon yang baik, lah itu kan kurang ajar namanya. Ini contoh kurang ajar. Tidak apa-apa, ini saya masukkan live streaming ini. Ya, jadi kalau ngutang punya rasa tanggung jawab, punya rasa gitu loh. Orang yang minjemin itu sudah punya rasa kasihan, rasa iba, gitu. Lah yang pinjem mbok bukan mbokmu, mbok yao punya rasa juga, rasa apa? Rasa tanggung jawab terhadap hutangnya. Waduh, Masya Allah. Uang semono, zaman semono. Saya belum punya apa-apa. Ya Allah, belum apalah. Dipinjemin sakmono, nyembah sikil. Karena benar-benar butuh. Begitu dikasih. Ingat ya, dalam hadis, ini pelajarannya. Orang kalau pinjem dengan niat tidak ingin mengembalikan, maka pintu rezekinya ditutup oleh Allah. Keran rezekinya ditutup oleh Allah. Enggak bakalan sugih. Sekarang saya cek, bener Bu. Jangankan kok pekerjaannya ya. Sekarang ini orangnya yang saya tahu ya. Isi lemarinya panci, sodel atau apa sih mau didol entek gawe makan. TV dijual untuk makan. Sumber rezekinya ditutup oleh Allah. Desing ono niku didoli. Sampai lemarinya tak delok biyen ono iki entek. Dijual. Pintu rezekinya ditutup oleh Allah, Bu. Sampai ada sekul loh. Dijual. Entong dijual. Sudil itu. Gak suwale didol. Untung gak suwale didol. Lah gak sualan kok. Ya Allah. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan lah kita diselamatkan dari orang-orang zalim itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya bukan curhat ya, tapi ngasih tahu ya. Saya tidak curhat, tapi cuma ngasih tahu bahwa ini jangan terjadi ke jenengan. Jangan terjadi ke jenengan. Cukup saya aja lah yang minum pil pahit. Ya Allah. Lagi Bu, ilmunya nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yubdu anhu. Nyawa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya. Bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Artinya apa? Ruhnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang mati menanggung hutang, ruhnya tidak diterima. Diusir oleh Allah. Ruhnya tidak diterima oleh Allah. Kan biasanya kalau sambutan Pak RW itu mudah-mudahan ruhnya diterima oleh Allah. Kan gitu ya? Ya kan? Pak Mudin biasanya. Itu karena ada roh yang tidak diterima, Bu. Siapa? Rohnya orang-orang yang mati membawa hutang. Tidak diterima oleh Allah. Satu. Yang kedua, mayatnya itu, Bu, termasuk mayat yang terhina di sisi Allah. Termasuk mayat yang terhina di sisi Allah. Na'udzubillah. Makanya berdoalah kepada Allah, jangan sampai menjadi korban. Ya. Ada orang UIN ini live streaming nih. Pegawai UIN sing merasa nyile tengkulo, nggih, Sudirman, balekno. Ketemu di apa itu basement. Ketemu di basement di mana? Napa niku?
basement apa parkiran. Ya. Ketemu di parkiran, Bu. Meremen. Saya mau fotokopi. Mari ngono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kula ngambil artone Ustaz kula butuh. Hah? Mau pinjam uang? Yang dulu sampean belum bayar, langsung kabur, Bu. Jadi dia lupa, sampai lupa saking lamanya. Saya nggak lupa. Saya selalu ingat. Gue yang diutangi selalu ingat. Adalah ketemu ya, mau ngutang lagi. Orang Joyo Sukoi loh uangnya. Orang Joyo Suko. RW 12. Ini live streaming loh. Bayar roh. Masya Allah. Ada dua orang. Yang satu ke rumah, Bu. Ke rumah pagi-pagi betul. Tak kira mau ngundang ceramah. Oh nggih, Pak. Saya sampai bawa buku ini. Buku agenda. Buku agenda mau tak tulis nyun nggih jadwal. Nyun sewu ngersakaken tanggal pinten. Ternyata sanes Ustaz badhe ngambil arto. Inna lillahi wa inna. Saestu Ustaz kula butuh bayar SPP Yuga kula dereng bayar. Waduh. Akhirnya tak kasih. Berapa Pak? Ya ini. Akhirnya sampai detik ini Masya Allah. Jadi itulah wis gak ngasih ustati infak, ustati diloroti. Dosanya double itu. Dosanya double itu. Mestinya kan ke rumah ya, bawa PT putih, bawa ini, ya kan? Nyun doa Ustaz ngalap barokai. Iki ora. Dulu ada lagi, Pak. Aduh, sebagai langganan, umi sampai apal. Alasan ngono, SPP anak. Allahu Akbar. Kayak mesin ATM Ustaz ya. Aduh, payah ini. Jadi ini tolong jangan jadi korban. Sekarang itu banyak orang seperti itu. Oh sampun. Ya Allah. Mudah-mudahanlah mereka dapat hidayah. Nyaur. Aduh kayak langganan. Ustaz kena ya Allah. Baiklah, semoga mendapatkan ini barokai Al-Quran. Mereka yang menyakiti kita, yang mendolimi kita, ini disadarkan kembali oleh Allah. Utangin dan nyaur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tidak curhat, cuma ngasih tahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
cepot gua namira mun bade selopon anyun sekoran sikit bangkong ya sarana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.